Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Antik Hamidah, di video Ajak Area Belajar Pajak. Nah, seperti biasa di sini kita akan mempelajari lagi hal-hal baru mengenai perpajakan, pastinya dengan lebih seru. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar hukum KUP, kewajiban dan hak wajib pajak, NPWP dan PKP, serta sanksi pelanggaran pajak. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undang tersebut berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang tersebut juga dilandasi oleh filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada undang-undang yang mengatur KUP ini, sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk pajak penghasilan, sedangkan ketentuan umum dan tata cara untuk pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, yang pertama dibahas pada KUP yaitu adalah kewajiban dan hak wajib pajak. Nah, kewajiban pajak ini terbagi ke dalam dua pengertian, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada semua orang. Dengan demikian, semua orang yang tinggal di Indonesia merupakan subjek pajak yang harus patuh terhadap aturan perpajakan. Sedangkan bagi yang berdomisili di luar negeri akan menjadi subjek pajak jika memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia. Nah, kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Dengan demikian, setiap orang yang memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang ini semuanya dikenai pajak. Selain kewajiban wajib pajak sendiri juga memiliki hak wajib pajak. Nah, apa sih itu hak wajib pajak? Hak wajib pajak adalah hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Nah, adapun hak-hak pajak tersebut itu ada yang pertama hak memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT, kemudian juga hak membetulkan surat pemberitahuan, kemudian hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak, kemudian yang keempat hak memohon restitusi, kemudian yang kelima ada hak memohon pembetulan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak yang salah, kemudian ada hak mengajukan keberatan, hak mengajukan gugatan, keberatan dan juga banding, dan yang terakhir adalah imbalan bunga. Nah, dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini juga mengatur tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pasti kalian juga tidak asing lagi dengan istilah NPWP. Nah, NPWP merupakan sebuah nomor dalam kelengkapan administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nah, setiap warga negara hanya memiliki satu NPWP. Nah, NPWP sendiri terdiri 15 digit, yang mana 9 digit yang pertama ini merupakan kode wajib pajak dan 6 digit selanjutnya adalah kode administrasi perpajakan. Nah, lalu di mana kita bisa melakukan pendaftaran NPWP? Nah, tadi kan setiap wajib pajak ini harus mencantumkan NPWP dalam setiap dokumen perpajakan. Nah, pendaftaran NPWP ini diatur dalam pasal 2 KUP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ini wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib
pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak, sekaligus nanti akan mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP ini juga dapat dihapus dan penghapusannya langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penghapusan NPWP ini terjadi apabila yang pertama, wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, misalnya, wajib pajak ini telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, atau mungkin mereka meninggalkan warisan tetapi warisan tersebut sudah terbagi habis kepada ahli warisnya. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan ini telah dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Selanjutnya, wajib pajak bentuk usaha tetap ini telah meninggalkan usahanya di Indonesia. Kemudian yang keempat, wajib pajak pribadi wanita telah menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Kemudian yang terakhir, wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan lagi atau meninggal tanpa warisan. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengusaha kena pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984, setiap wajib pajak sebagai pengusaha itu dikenai pajak wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usahanya ini dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, jangka waktu melaporkan usahanya ini dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak selambat-lambatnya adalah 1 tahun setelah usaha dimulai. Nah, lalu apa fungsi dari pengukuhan PKP sendiri? Nah, fungsi pengukuhan PKP adalah sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan dan sebagai sarana pengawasan dan memenuhi hak serta kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, lalu bagaimana jika wajib pajak ini melakukan pelanggaran pembayaran pajak? Nah, pasti ketika wajib pajak melakukan pelanggaran itu akan mendapatkan sanksi. Nah, pelanggaran dalam perpajakan akan berdampak pada pengenaan sanksi pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak, hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan perpajakan. Nah, secara umum sanksi pajak ini dibagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, sanksi administratif dalam perpajakan adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Nah, sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindakan pelanggaran ataupun tindakan kejahatan dalam pembayaran pajak. Nah, pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Nah, pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak.